kita langsung pada hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimallahu taala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid dharaini amin, sampai kepada satu hikmah yang ke-239. Laula ma yadinun nufusi ma tahaqqaqa sayrus sairin. Ini ada istilah-istilah yang harus dipahamkan. Mayadin dari medan, nufus nafsu, dalam diri kita ada diri nafsu, bisa dimaknai hawa nafsu, innan nafsal amr. Jadi ada medan, ada hawa nafsu, ada sair, perjalanan sairin, orang menuju Allah. Gambarannya, Anda ini orang yang ingin menuju kepada Allah, bencian, dendam dan seterusnya. Itulah yang menjadikan kita itu sehingga susah payah untuk sampai kepada Allah. Jadi ada sair itu perjalanan menuju ke satu tempat itu akan terasa kalau memang ada jarak. Tapi kalau tidak ada jarak, mana akan disebut, mana mungkin disebut sebagai sebuah perjalanan? Oh, enggak ada jarak kok. Lah sebetulnya antara kita dengan Allah tidak ada jarak, karena Allah tidak bertempat. Allah tidak memerlukan tempat. Jadi jangan dikatakan Allah berada di sana lalu kita akan mendekat kepadanya. Oh, tidak. Allah sangat dekat. Aqrabul ilai, lebih dekat pada kita daripada hablul warid, daripada tulang yang ada di leher kita. Allah sangat dekat karena Allah yang menciptakan tempat. Jangan terlintas di benak kita kalau Allah itu bertempat. Lalu bagaimana makna kedekatan kita dengan Allah? Bukan kedekatan tempat, akan tapi kedekatan rahmat Allah, kasih sayang Allah, jihad kita di dalam merangi hawa nafsu kita untuk mendapatkan kemuliaan. Maka sebetulnya dengan hawa nafsu yang Allah berikan kepada seorang hamba ini, sebetulnya itu kendaraan untuk kita melambung di saat kita bisa menaklukkan, menundukkannya. Sehingga dikatakan bahwasanya manusia adalah manusia dengan hawa nafsunya. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Malaikat tidak punya hawa nafsu, pangkatnya tinggi malaikat, akan tapi seorang manusia biasa, kalau kemudian dia bisa merangi hawa nafsunya, maka bisa melambung tinggi, sehingga makom kemuliaannya bisa sepadan, bahkan bisa melampaui malaikat itu. Yaitu justru dengan hawa nafsu. Kalau tidak ada hawa nafsu, kita akan naik pangkat, tidak ada ujian, nggak ada tantangan. Jadi hawa nafsu ini harus kita pahami, itulah medan kita untuk kita bisa naik pangkat. Makanya semuanya harus fokus kepada hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Yang dikatakan akhwat min sab'ina syaitana, satu setan mak 70 setan mak. Satu setan mak enteng, yang paling berat adalah hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Hawa nafsu yang menumbuhkan tadi kedengkian, kebencian, dendam dan seterusnya. Sehingga kalau orang tiba-tiba kok tanpa bencinya hilang, dengkinya hilang, dendamnya hilang, sudah dengan Allah. Nggak ada kesusahan untuk melakukan ibadah, nggak ada keberatan dalam menolong saudaranya, bangun malam, segala macam. Akan tapi di saat hati kita kotor, itu hawa nafsu. Yang kalau shopping kenceng jalannya, giliran mau pengajian jadi malas-malas. Yang tiba-tiba seorang suami kok marahan sama istri padahal tidak ada kesalahan dan seterusnya. Yang tiba-tiba kok tangan kita tuh pengen membuka handphone sementara kita tahu bahwasanya kayaknya ada sesuatu syahwat dan seterusnya. Itu hawa nafsu. Kenapa? Ia menjadikan Anda itu ngelihat orang lain kok jadi gak enak, gak senang. Kenapa sih dengan dia? Yang tiba-tiba Anda itu tidak senang di saat melihat tetangga Anda sukses, itu loh. Itu kita lacak dulu, medannya kita fahami betul. Setelah itu kita tempuh, kita potong, kita terobos itu, merangi hawa nafsu. Illa ulamanya di nufus, kalau bukan karena medan laga yang harus kita masuki di dalam merangi hawa nafsu, kalau bukan karena itu, mata haqqaqa sayrus sairin, nggak akan disebut sebagai seorang pencari ridha Allah tuh disebut sebagai orang yang tengah melakukan petualangan menuju ridha Allah. Kenapa kita melakukan petualangan? Oh, sudah dengan Allah kok. Maka karena ada hawa nafsu, soal ada jarak. Jaraknya adalah bukan jarak hissi, jarak materi, tapi jarak maknawi. Kita jauh dari Allah,
jauh dari rindu pada Allah, jauh dari berbuat baik untuk Allah, jauh. Maka karena hawa nafsu, maka perlu kita perangi agar dekat kita dengan kebaikan-kebaikan yang Allah mudahkan untuk hamba yang dicintainya. Idz la masafata bainaka wa bainah. Sebab hakikatnya enggak ada jarak antara engkau dengan Allah. Karena apa? Engkau memerlukan tempat, Allah tidak memerlukan tempat. Jadi enggak ada istilah jarak. Bukan Allah di langit, bukan Allah di arsy, bukan Allah di mana-mana. Allah yang menciptakan tempat. Menuju kepada Allah adalah bukan berarti kita menuju Allah bertempat di sana. Oh tidak. Akan tapi bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Dekat kepada Allah itu maknanya apa? Dengan kekuatan iman kita, ketakwaan kita, sehingga Allah dengan kita. Bukankah Allah menjanjikan innallaha ma'al muttaqin, Allah bersama orang bertakwa, muhsinin, Allah dengan orang yang dengan berbuat baik dan seterusnya. Dan itu adalah dengan cara kita merangi hawa nafsu kita. Jadi idla masafata bainaka wa bainah, enggak ada jarak antara engkau dengan Allah, enggak ada. Hatta tatwiyah, sehingga kamu perlu menempuh, Anda lipat langkah Anda untuk bisa sampai kepada tujuan. Rihlatuka hatta tatfiyaha rihlatuka. Jadi antara kita dengan Allah tuh nggak ada jarak sehingga kita perlu dengan rihlah perjalanan untuk sampai kepada tempat tersebut. Nggak perlu itu. Wala qut'ah, nggak ada, terputus itu nggak ada. Bainaka wa bainahu, nggak ada istilahnya engkau terputus dengan Allah hatta tamhuha, sehingga akan menghapus keterputusan ini. Dihapus maksudnya akan tersambung, sambung, upaya sambungnya. Maksudnya apa? Engkau dengan Allah itu tidak terputus sehingga engkau perlu sambung lagi. Enggak perlu. Jadi usahamu untuk sambung kepada Allah itu, jadi jangan katakan kamu terputus dari Allah sehingga kamu perlu melakukan satu usaha untuk sambung kepada Allah. Karena Allah tidak memutus kau. Yang menjadi masalah adalah bukan karena Allah ada hijab antara kita dengan Allah, ada batas. Tidak, akan tapi engkau sendiri yang membatasi, membuat batas dengan hawa nafsumu. Jadi kita sendiri batasi. Jadi kita yang mahjub, kita yang tertutup. Nggak bisa kenal Allah, nggak bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada masalah, nggak ada jarak antara kita dengan Allah sehingga kita perlu melakukan perjalanan mendekat kepada Allah. Akan tapi itulah hawa nafsu yang sering menguasai kita, yang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hawa nafsu dahsyat. Kalau Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Minhajul Abidin-nya itu menyebutkan tentang aqabah, langkah-langkah atau satu kendala-kendala yang harus kita lewati. Di antara yang paling berat adalah hawa nafsu. Oh berat hawa nafsu, innan nafsal ammaratu bisu'. Hawa nafsu itu halus, kadang menyuruh ibadah. Ada orang ngaji begini tuh hawa nafsu. Sudah tahu ibunya sakit di rumah minta temenin, enggak, ini harus ngaji, ini penting Mi. Enggak usah marah-marah itu deh. Suaminya baru pulang dari pergi merantau begitu. Wah, masih maksain diri ngaji. Ya, enggak perlu seperti itu. Kecuali dengan izin yang baik dan seterusnya. Jadi hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu kadang mengajak kita berbuat baik seolah-olah begitu. Tetapi ujungnya adalah untuk kehinaan, untuk ketidakbaikan. Jadi apa? Nggak ada putus sehingga perlu disambung lagi. Nggak ada putus sehingga perlu disambung lagi. Karena apa? Allah lihat, Allah nggak memutus dengan kita. Sampai hari kita merasakan bagaimana Allah memutuskan. Enggak, Allah senantiasa sambung dengan kita. Lihat, sesaat diberi jadikan engkau ngantuk. Kantuk dari siapa? Dari Allah. Kalau tidak dikasih ngantuk, orang bingung hari ini. Kasih lapar oleh Allah. Kalau tidak ada lapar, bingung, nggak enak semua makanan. Hingga sampai tiba-tiba sakit perut hanya untuk Allah memberikan kenikmatan di saat kita buang air. Saya beri contoh-contoh yang seperti itu, bukan nikmatnya tidur dan sebagainya. Bukan kekayaan, banyak. Allah nggak mutus dengan nikmatnya kepada kita. Kita yang sering mutus, sering lupa, nggak ingat, nggak sadar karena hawa nafsu kita. Sehingga bukan putus, kita yang mutuskan. Bukan jauh, kita yang merasa jauh. Kita yang merasa jauh, kita tidak merasa kenal Allah. Mungkin dalam bahasa sederhana kita saja bisa saja, aku tuh dengan dia seperti jauh banget padahal satu rumah. Ada enggak ngomong begitu? Kayak jauh, kenapa? Enggak ada tegur sapa, enggak ada sapaan, enggak ada kebaikan kita berikan, enggak ada pengabdian, enggak ada pengorbanan, sudah. Iya, saya memang satu rumah, tapi kayak jauh banget. Lah, gitu bisa. Dengan Allah pun juga demikian. Bukan urusan jarak, karena Allah tidak memerlukan tempat, tapi Allah menciptakan tempat. Nah, sekarang tugas kita adalah
Bagaimana kita mengangkat hijab tersebut atau menepikan jarak yang kita buat. Masih jarak dengan Allah, bukan jarak hissi, bukan jarak materi. Bagaimana? Yaitu dengan cara kita membiasakan diri kita untuk memerangi hawa nafsu. Al khair kullul khair fi mukhalafatil hawa. Sebaik-baik kebaikan adalah di saat kita pandai memerangi hawa nafsu kita. Hawa nafsu, Masya Allah, ammarah bisu. Sehingga dikatakan memerangi hawa nafsu ini perlu perjuangan yang tidak ada hentinya. Dimulai daripada kita tuh harus curiga. Bahkan di saat kita ingin melakukan kebaikan, kita harus timbang dan timbang. Betulkah ini aku lakukan karena Allah? Jangan-jangan seruan hawa nafsu. Bisa saja seorang bapak bersedekah banyak-banyak cuman karena dia marah kepada anak-anaknya biar tidak diwaris sama anaknya. Lah ini kan marah, sedekah kok pakai marah. Ya nggak boleh juga. Nafsan. Jadi nafsu, sehingga ada para ulama memberikan gambaran tentang model-model hawa nafsu agar kita tuh merasa nafsu kita tuh sampai yang di mana. Sehingga pertama dan paling utama kita harus memahami nafsu itu ammarah bisu. Jangan percaya dengan hawa nafsu. Biarpun seolah mengajak kepada kebaikan, awas, hati-hati. Bisa jadi itu adalah keburukan. Hawa nafsu menyeru kepada kebaikan, hakikatnya adalah keburukan karena ditunggangi oleh hawa nafsu tersebut. Jadi terus mencurigai, mau berbuat baik harus kita waspada. Jangan-jangan aku hanya senang sanjungan dan seterusnya. Nah ini kan perlu ilmu khusus. Kemudian setelah itu setelah nafsu al-ammarah bisu, kita dan nafsu lanjutannya dikatakan para ulama adalah nafsul lawamah. Lawamah itu yang terus kita laum, kita caci, kita cawah. Ini jangan-jangan, awas ya. Kamu pergi ke masjid ini benar karena Allah atau karena yang lain? Atau yang lain? Coba, ayo. Jadi orang benar-benar lempeng terus. Ibadahnya terkontrol. Karena hawa nafsunya dicuragi lawamah. Sampai nanti dia itu akan punya nafsu yang namanya nafsu al-mutmainnah. Nafsu yang tenang. Jadi kalau dia melakukan kebaikan murni karena kerinduannya kepada Allah. Jadi nggak penting disanjung, tidak disanjung sama orang. Bahkan nggak terlintas, sanjungan itu nggak terlintas dalam harapannya, juga tidak pernah berubah di saat dia mendengar sanjungan. Sanjungan di hadapan dia tidak mencari, sanjungan yang datang pun tidak menjadikan dia berubah. Jadi berbuat ya ini sini, mutmainnah. Nah ini digambarkan para ulama. Kemudian setelah itu adalah radiyah. Ya, nafsu radiyah itu adalah apa yang Allah berlakukan pada kita itu ridho. Nggak pernah dia berkeluh kesah dengan bermacam-macam keadaan. Ternyata di saat sakit pun dia bisa senyum karena meyakini bahwasanya dengan sakit yang dirasakannya ada pahala yang Allah berikan. Dia merasakan sakit satu sisi, tapi ada kesenangan di sisi lain. Ini pahala buat saya. Ini kan maqam tinggi radiyah. Kefakiran bagi dia bukan sebuah kehancuran. Bahkan di balik kefakirannya dia akan mengatakan bahwasanya aku dengan Allah. Bukankah Allah selalu dengan orang lemah? Biarpun orang tidak boleh menjadikan dirinya fakir. Orang minta fakir pun nggak boleh. Tapi di saat dia dalam ujian pun dia menyadari bahwasanya oh ini aku mau naik pangkat. Ujian itu kan nggak enak. Ujian itu kan nggak enak. Tapi itu anak-anak SMA kemarin nunggu kapan ujian. Kapan ujian ya Allah? Habis ujian? Maksudnya kan di balik ujian, bukan ujiannya dicari. Habis ujian lulusan mau kuliah setelah itu. Ujian itu dinanti-nanti bagi orang yang ngerti di balik ujian itu ada naik pangkat. Makanya di saat diuji pun ya biasa saja. Memang ujian tidak kita kehendaki. Tapi kita harus paham di saat kita diuji berarti kita mau naik pangkat. Kan begitu. Setelah radiyah nanti mardiyah, Allah ridhoi dia. Dia menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman setelah itu para ulama, orang kadang-kadang memang nafsunya kadang enggak bukan berarti orang yang sudah di nafsu mardiyah kemudian nafsu kamilah itu enggak turun lagi. Ada saat turun. Sudah tinggi suatu ketika tuh enak betul beribadah, tapi suatu ketika berubah lagi. Makanya mengamati hawa nafsu enggak boleh berhenti. Mencermati hawa nafsu enggak boleh berhenti. Terus sehingga di jihad akbar, betul-betul jihad yang luar biasa. Jadi jangan bicara kalau hawa nafsu itu hanya urusan tiba-tiba bangkit syahwat saya ingin melakukan zina. Oh bukan itu. Itu gampang dideteksi kalau itu yang halus di balik ibadah yang kita lakukan, di balik sedekah yang kita lakukan, di balik itu loh.
Kalau hawa nafsu ngajak zina itu gampang dipantau. Untuk melakukan minuman keras gampang dipantau, dan itu sederhana begitu. Hawa nafsu begitu mah enteng, jelas. Cuman itu pun kadang kita terjerumus. Yang berbahaya adalah halus hawa nafsu. Ibaratnya hawa nafsu itu kan diri kita, di dalam diri kita sendiri. Kalau dalam bicara maling paling repot bukan maling ada di luar, maling dalam di rumah kita sendiri. Maling ada di dalam rumah kita sendiri. Dia tahu kapan kita tidur, kapan kita bangun, kapan kita keluar, gimana kita meletakkan barang berharga kita terus. Nah, itu hawa nafsu itu ngerti, sela-selanya itu ngerti nih. Ini paling nggak seneng kalau jam begini ini ngaji. Cuman diingatkan di sana ada sesuatu loh ya, pergi berangkat jadi ngaji. Padahal ya, itu ngerti setan tuh apa nafsu. Kalau setan naudzubillah minasyaitonir rajim, hengkang dia. Kalau setan cukup kita mengatakan naudzubillah minasyaitonir rajim, hengkang dia, tunggang langgang. Sehingga hai setan mengecil lalu hilang, pergi. Tapi hawa nafsu nempel dengan kita di dalam diri kita. Dan itulah yang menutupi kejernihan hati kita, sehingga hati kita menjadi kotor, muncul benci, dengki, dendam, gak senang sholat, gak senang ibadah. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Fahami bahwa antara kita dengan Allah itu tidak ada jarak sesungguhnya. Yang menjadikan jarak adalah hawa nafsu yang kita turuti, sehingga kita menjadi jauh dari Allah. Bukan jarak materi, tidak. Jarak sifatnya maknawi, nggak ada jarak hakikatnya. Allah selalu sayang kepada hambanya. Lihat, biarpun orang kafir masih diberi oleh Allah kesenangan. Di saat menikah senang, di saat punya anak mereka senang, di saat makan mereka senang. Allah maha kasih kepada orang yang kafir sekalipun. Cuman mereka dihijab oleh Allah, tidak bisa kenal Allah. Begitu juga orang beriman, diberi oleh Allah kenikmatan-kenikmatan, akan tapi ada di antara mereka yang tidak bisa melihat Allah, melihat karunia Allah, sehingga dia biarpun Allah dekat, dia merasa jauh. Kenapa itu semuanya? Karena hawa nafsu yang menguasai dirinya. Sehingga ayo terus kita tundukkan hawa nafsu kita. Jangan kita mematuhi hawa nafsu kita, akan tapi kita tundukkan, kita curigai. Dan itu ilmu panjang yang disebut para ulama, ilmu merangi hawa nafsu ya, sering disebut dengan tahdhibun nufus atau tazkiyatun nufus, menundukkan hawa nafsu atau mensucikan hawa nafsu. Itu penting sekali agar menjadi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang radiyah, nafsu yang mardiyah, nafsu yang kamilah, nafsu yang diseru irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.